Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam Safari Thayyib, dan satu lagi teman saya Alfa Surya Saputra. Kami berasal dari Politeknik Negeri Semarang. Video ini diperuntukkan untuk menyelesaikan tugas eh, dari dosen kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan visualisasi dataset prediksi penyakit stroke. Pertama-tama saya akan menjelaskan sendiri tentang dataset yang kami gunakan. Di sini uh, penjelasannya adalah berdasarkan dari World Health Organization atau WHO. Stroke adalah penyebab kematian kedua paling tinggi secara global dan bertanggung jawab atas 11% dari total kematian di dunia. Dataset ini sendiri diperuntukkan untuk memprediksi pasien seperti apa pasien yang mengalami stroke berdasarkan input parameter yaitu gender, umur, beberapa penyakit, dan status perokok. Setiap data ini relevan dengan pasiennya. Beberapa penjelasan data di dalamnya juga ada di sini. Yang pertama ID, yang kedua gender, ada ada 3 yaitu male, female, dan other. Yang ketiga ada age atau umur, yaitu umur pasiennya. Yang keempat ada hipertensi. Di sini jika pasien tidak mengalami hipertensi, datanya sendiri adalah 0 dan 1 jika pasien mengalami hipertensi. Selanjutnya adalah penyakit jantung. Di sini datanya 0 jika pasien tidak mengalami penyakit jantung dan 1 jika pasien mengalami. Selanjutnya adalah pernah menikah atau tidak, yaitu datanya ada no atau dan yes. Selanjutnya ada tipe pekerjaan, ada anak kecil, pekerjaan pemerintah, tidak pernah bekerja, private, atau self-employed atau pekerjaan sendiri. Selanjutnya ada residence type. Di sini ada rural dan urban. Selanjutnya ada persentase level glukosa atau gula darah. Di sini ada angkanya. Selanjutnya ada BMI atau body mass index, berat badan. Selanjutnya ada status perokok, ada formerly smoked, never smoked, smokers, atau unknown. Yaitu selanjutnya ada stroke. Stroke sendiri 1 jika pasien mempunyai dan 0 jika pasien tidak. Ada catatan unknown di smoke status berarti informasi tidak didapat dari pasien. Bisa unknown bisa jadi pasien data perokoknya tidak diterima dari pasiennya. Selanjutnya saya akan langsung menjabarkan hasil perhitungan kami. Di sini kami menggunakan Google Colab.
Yang pertama-tama dilakukan adalah saya memasukkan dataset ke sini. Selanjutnya kami mengimport library yang dibutuhkan untuk perhitungan nanti. Berikut isi library-nya. Selanjutnya saya mengimport dataset. Di sini ada 12 kolom dan 5110 baris. Selanjutnya saya melakukan perhitungan EDA atau Exploratory Data Analysis. Pertama-tama saya memperlihatkan 5 data pertama dari dataset ini. Berikut datanya. Selanjutnya saya melihat informasi datasetnya dengan menggunakan df.info. Berikut datanya. Selanjutnya kita bisa melihat karakteristik dataset dengan menggunakan df.describe. Berikut tampilannya. Selanjutnya kita bisa mengecek apakah data terdapat duplikasi data di sini menggunakan df.duplicate. Selanjutnya kita bisa mengecek data yang bernilai 0. Di sini ada satu kolom BMI atau berat badan, terdapat 201 data bernilai 0. Yang lainnya kosong. Selanjutnya saya menampilkan data keseluruhan kolom X. Menampilkan data X. Selanjutnya saya menampilkan data X dengan menggunakan diagram balok. Sepertinya terlalu banyak jadi terlihat kecil. Selanjutnya saya menampilkan data dari penyakit jantung. Lalu saya menampilkan data menggunakan diagram pie. Selanjutnya saya menampilkan data persentase tingkat gula darah atau glucose level. Selanjutnya saya menampilkannya di tabel balok sebagai berikut. Nah, selanjutnya saya melakukan visualisasi box plot. Saya menggunakan data penyakit jantung dan persentase gula darah. Berikut hasilnya, bisa dilihat di layar. Selanjutnya saya menampilkan visualisasi cat plot. Di sini saya menggunakan kolom stroke dan X, di mana stroke sebagai X dan X sebagai H atau umur sebagai Y. Berikut tampilannya. Selanjutnya saya melakukan feature selection, di mana fungsinya sendiri untuk menyeleksi
beberapa column yang nanti akan digunakan, apakah nanti kita gunakan atau tidak. Di sini sebelumnya karena di atas terdapat beberapa string yang mungkin nanti saya gunakan, dan datanya sendiri yang harus ditampilkan menggunakan float, saya mengubah datanya sendiri menjadi float atau angka, di mana gender yang tadinya male, female, dan other saya ubah menjadi 0 untuk male, female menjadi 1, dan other menjadi 2. Selanjutnya ada pernah menikah. Di sini jika yes saya ubah menjadi 0, dan no jika no saya ubah menjadi 1. Selanjutnya ada tipe pekerjaan atau work type. Di sini saya mengubah children menjadi 0, government job menjadi 1, never work atau tidak pernah bekerja menjadi 2, private menjadi 3, dan self-employed menjadi 4. Selanjutnya residence type-nya saya ubah dari urban menjadi 0 dan rural menjadi 1. Selanjutnya ada smoking status, saya ubah formerly smoke menjadi 0, never smoke menjadi 1, smokes menjadi 2, dan unknown menjadi 3. Selanjutnya saya menampilkan heat map. Di sini bisa dilihat tampilan data-data yang sudah saya ubah. Di sini karena tadinya string tidak bisa masuk, jadi saya ubah menjadi float seperti yang contoh di atas. Akhirnya di sini bisa masuk. Jika data masih string tidak bisa masuk. Selanjutnya ada filter scaling, di mana di sini beberapa data yang tidak saya gunakan akan di drop. Selanjutnya sisa dari data ini, data yang di drop ada di atas, dan data yang belum saya drop atau bisa dibilang nanti saya gunakan ada di bawah. Ada age atau umur, hipertensi, heart disease, persentase glukosa, BMI, dan gender factor. Selanjutnya di sini kita melakukan train atau pelatihan pada data. Di sini kolom yang saya gunakan sebagai X adalah age atau umur, hipertensi, heart disease atau penyakit jantung, dan persentase glukosa, persentase gula darah. Dan untuk Y-nya saya gunakan data stroke. Di sini bisa kita lihat ada 4 kolom dan 4088 baris. Untuk D-nya ada 4000 baris, ada 1022 baris dan 4 kolom, dan yang terakhir 1022 baris. Selanjutnya saya melakukan klasifikasi atau perhitungan. Di sini saya menggunakan 5 metode, menggunakan sekitar beberapa metode yang sudah diajarkan.
Di sini saya menggunakan metode KNN dengan akurasi 0,94%. Selanjutnya ada metode decision tree. Di sini saya mendapatkan 0,91% akurasi. Selanjutnya saya menggunakan metode naive Bayes. Di sini saya mendapatkan akurasi sebesar 0,89%. 0,89. Selanjutnya menggunakan metode random forest. Di sini saya mendapatkan akurasi sebesar 0,93. Yang terakhir menggunakan metode logistic regression. Di sini saya mendapatkan 0,95 akurasi. 0,95. Selanjutnya ada ensemble learning. Di sini kegunaannya adalah menggunakan beberapa perhitungan secara langsung dan mendapatkan hasil terbaik, ya, menggunakan beberapa perhitungan yang tadi di atas sudah ada. Di sini saya memasukkan decision tree, logistic regression, KNN, dan naive Bayes. Hasilnya sendiri adalah voting classifier akurasi sebesar 0,94%. Selanjutnya saya menggunakan confusion matrix. Fungsinya sendiri untuk melihat data tertinggi setelah perhitungan. Di sini hasilnya adalah 952. Selanjutnya cross validation. Di sini cross validation berguna untuk memecah data dan melakukan perhitungan. Di sini dibagi menjadi volt 1 hingga volt 10. Dan hasilnya volt 1 dengan akurasi 0,946, volt 2 dengan akurasi 0,954, volt 3 dengan akurasi 0,951, volt 4 dengan akurasi 0,954, volt 5 dengan akurasi 0,934, volt 6 dengan akurasi 0,932, volt 7 dengan akurasi 0,949, volt 8 dengan akurasi 0,934, volt 9 dengan akurasi 0,939, dan terakhir volt 10 dengan akurasi 0,941. Selanjutnya untuk yang terakhir, performance evaluation, atau bisa dikatakan memperlihatkan hasil dari ensemble learning. Di sini akurasinya 0,94. Selanjutnya di sini data visualization-nya saya menggunakan data studio untuk menampilkan menampilkan dataset yang tadi, data prediksi penyakit stroke menggunakan Google Data Studio. Di sini ada gender female berjumlah 2.994, male berjumlah 2.115, dan other 1. Selanjutnya ada hipertensi sebagai berikut.
Perhitungannya berdasarkan yang berpenyakit stroke dan hipertensi. Selanjutnya ada heart disease. Di sini perhitungannya menggunakan perbandingan stroke dan heart disease atau penyakit jantung. Oh ya, untuk nilainya sendiri seperti di penjelasan dataset untuk 0 dan 1 untuk keduanya, hipertensi dan heart disease. Selanjutnya ada age atau umur, di mana memperlihatkan umur penderita dari umur 78 hingga umur 10 tahun, 1 tahun dan seterusnya. Selanjutnya ada smoking status atau status perokok, ditampilkan dengan diagram pie. Selanjutnya untuk smoking status tidak pernah never smoke ada 37%, agno ada 30,2%, formerly smoked ada 17,3%, dan smokers ada 15,4%. Selanjutnya ada glucose level atau persentase gula darah sebagai berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk malam ini. Maaf bila dalam penjelasan saya ada yang membingungkan atau mungkin saya melakukan kesalahan dalam berkata. Itu saja. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.